Assalamualaikum, selamat siang Mbak. Waalaikumsalam, selamat siang Mbak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Tetapi ada sedikit masalah karena saya susah sekali untuk tidur. Yang kemarin saya sudah sedikit cerita. Oh, berarti masalah susah tidur Mbak belum teratasi ya? Iya. Ini saya punya leaflet yang berkaitan dengan susah tidur atau sering disebut dengan insomnia. Ini ya Mbak. Dan di sini saya akan menjelaskan isi dari leaflet tersebut. Yang pertama yaitu pengertian insomnia. Insomnia adalah kesukaran dalam memulai atau mempertahankan tidur yang bersifat sementara atau persisten. Insomnia juga disebut gangguan tidur yang menyebabkan penderita sulit tidur atau tidak cukup tidur, meskipun terdapat cukup waktu untuk melakukannya. Gangguan tersebut menyebabkan kondisi penderita tidak prima untuk melakukan aktivitas keesokan harinya. Jadi insomnia adalah kesulitan untuk tidur. Ya Mbak, dan selanjutnya yakni tipe insomnia. Tipe insomnia di sini dibagi menjadi dua ya Mbak. Yang pertama yaitu primer dan yang kedua yaitu sekunder. Insomnia primer adalah insomnia yang tidak terkait dengan kondisi medis lain atau juga merupakan gangguan sulit tidur yang menyebabkan belum diketahui secara pasti dan biasanya berlangsung lama atau kronis. Insomnia primer sering menyebabkan terjadinya komplikasi kecemasan dan depresi yang justru dapat menyebabkan insomnia semakin parah. Sedangkan insomnia sekunder adalah insomnia yang disebabkan oleh gangguan kesehatan lain, misalnya radang sendi, asma, depresi, kanker, diabetes, asam lambung atau GERD. Oh iya Mbak. Dan selanjutnya yakni tanda dan gejala insomnia. Tanda dan gejala insomnia sering dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu kesulitan memulai tidur dan bangun terlalu awal. Kesulitan memulai tidur biasanya disebabkan oleh adanya gangguan emosi, ketergantungan atau gangguan fisik, misalnya keletihan berlebihan atau adanya penyakit yang mengganggu fungsi organ tubuh. Dan selanjutnya yakni bangun terlalu awal, yaitu dapat memulai tidur dengan normal namun tidak mudah terputus atau bangun lebih awal dari waktu tidur biasanya, serta kemudian tidak bisa kembali tidur lagi. Gejala ini sering muncul dengan bertambahnya usia seseorang atau karena depresi dan lain sebagainya. Dan yang selanjutnya yakni gejala-gejala umum yang terjadi jika mengalami kesulitan tidur atau insomnia yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut ya. Yang pertama yaitu kesulitan jatuh tidur atau tidak tercapainya tidur nyenyak. Keadaan ini bisa berlangsung sepanjang malam dan dalam tempo berhari-hari, berminggu-minggu ataupun lebih. Yang kedua yakni merasa lelah saat bangun tidur dan tidak merasakan kesegaran. Mereka yang mengalami insomnia seringkali merasakan tidak pernah tidur sama sekali. Yang ketiga, sakit kepala di pagi hari. Ini sering disebut efek mabuk, padahal nyatanya orang tersebut tidak tidur pada malam hari. Dan selanjutnya yakni kesulitan berkonsentrasi, mudah marah, mata memerah, dan mengantuk di siang hari. Iya Mbak, saya mengalami beberapa gejala atau tanda tersebut. Jadi itu ya Mbak, gejala-gejalanya. Dan selanjutnya yakni penyebab insomnia. Penyebab insomnia mempunyai beberapa faktor. Yang pertama yaitu stres atau kecemasan. Seseorang yang didera kegelisahan yang dalam biasanya karena memikirkan permasalahan yang sedang dihadapi. Dan yang kedua yaitu depresi. Selain menyebabkan insomnia, depresi juga bisa menimbulkan keinginan untuk tidur terus sepanjang waktu karena ingin melepaskan diri dari masalah yang dihadapi. Depresi bisa menyebabkan insomnia dan sebaliknya insomnia dapat menyebabkan depresi. Yang ketiga yakni kelainan-kelainan kronis. Kelainan tidur seperti tidur apnea, diabetes, sakit ginjal, artritis atau penyakit yang mendadak seringkali menyebabkan sulit tidur. Yang keempat, efek samping pengobatan. Pengobatan untuk suatu penyakit juga dapat menjadi penyebab insomnia. Yang kelima, pola makan yang buruk. Mengkonsumsi makanan berat sesaat sebelum
sebelum pergi tidur bisa menyulitkan seseorang jatuh tidur. Yang keenam, kafein, nikotin, dan alkohol. Kafein dan nikotin adalah zat stimulan atau penekan saraf. Alkohol dapat mengacaukan pola tidur seseorang. Yang ketujuh, kurang berolahraga. Hal ini juga bisa menjadi faktor sulit tidur yang signifikan. Dan yang kedelapan yakni usia. Kondisi-kondisi spesifik seperti usia lanjut, insomnia lebih sering terjadi pada orang yang berusia di atas 60 tahun. Wanita hamil dan riwayat depresi atau penurunan. Iya Mbak, akhir-akhir ini saya sering stres, pola makan tidak teratur dan kurang olahraga. Dan selanjutnya yakni akibat atau dampak lanjut insomnia dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu meningkatkan kecemasan. Insomnia membuat seseorang lebih mudah cemas atau khawatir terhadap sesuatu. Akibatnya kurang tidur. Hormon kortisol yang dikenal dengan hormon stres akan semakin meningkat. Tremor, detak jantung, dan tekanan darah tinggi juga meningkat. Mengatasi stres bisa menjadi salah satu cara mencegah insomnia. Yang kedua yakni marah tanpa alasan. Kurang tidur benar-benar dapat mempengaruhi kesehatan otak. Penelitian menunjukkan orang yang insomnia cenderung akan sangat signifikan sehingga mudah marah dengan hal yang sepele dan suasana hatinya kurang positif. Dan yang ketiga yakni kerusakan kulit. Ketika tidur, tubuh akan memperbaiki sel-sel jaringan kulit. Jadi, bila kurang tidur akibat insomnia dapat merugikan kesehatan kulit karena produksi kolagen menurun. Akibatnya, penuaan akan lebih cepat terjadi pada kulit. Dan selanjutnya yakni keinginan makan berlebihan. Sejumlah penelitian menemukan kaitan antara insomnia dengan kegemukan. Ternyata kurang tidur bisa memicu seseorang merasakan lapar. Selain itu, orang yang insomnia cenderung memilih makanan yang asin dan manis saat lapar. Dan yang kelima yakni sulit konsentrasi. Insomnia juga dikenal berdampak buruk bagi fungsi kognitif. Contohnya, menjadi sulit berkonsentrasi sehingga meningkatkan risiko dalam kegiatannya. Iya Mbak, saya itu sulit untuk berkonsentrasi dan mudah marah. Ya Mbak, setelah itu cara atau tips mengatasi insomnia. Yang pertama yaitu atur jadwal yang konsisten. Atur jadwal yang konsisten misalnya untuk bekerja, istirahat, tidur, dan lakukan hal-hal tersebut secara berurutan dan tepat waktu. Dan selanjutnya yakni mandi air hangat menjelang tidur. Mandi air hangat pada malam hari dapat membuat Anda tidur lebih nyenyak. Namun harus memperhatikan waktunya. Jangan terlalu mepet dengan waktu tidur. Nah, selanjutnya yakni minum susu hangat. Minum susu hangat tak sekedar menjadi pelengkap gizi. Apalagi minum susu pada malam hari tak hanya membantu tidur menjadi lebih nyenyak. Rutin minum susu hangat sebelum tidur ternyata banyak manfaat seperti membantu menurunkan berat badan dan membantu menjaga tulang. Dan selanjutnya hindari minum kopi, alkohol, teh di sepanjang sore dan malam. Kalau bisa sepanjang hari ya. Minum teh, kopi terlalu banyak dapat mengganggu waktu tidur. Sebabnya kandungan kafein dalam teh dan kopi membuat sulit tidur. Kafein diketahui dapat mengganggu hormon melatonin dalam tubuh yang mempengaruhi pola tidur. Nah, selanjutnya lakukan olahraga seperti berjalan, lari, senam, yoga kurang lebih sekitar 30 menit setiap 3 kali seminggu. Karena olahraga membantu kita menjadikan tubuh lebih segar dan bugar, tetapi juga dapat membantu mengendalikan stres dan mengurangi rasa mudah gelisah. Dan selanjutnya lakukan latihan nafas saat atau relaksasi sebelum tidur. Jadi Mbak bisa mengatur nafasnya, menghirup lalu membuangnya ya. Setelah itu pijat atau massage menjelang tidur untuk mengurangi ketegangan otot. Hindari kegiatan yang memerlukan aktivitas berpikir secara berlebihan menjelang tidur atau pada malam hari. Hindari stres dan rasa cemas. Kurangi intensitas menonton acara televisi
televisi, main HP atau laptop di tengah malam hari. Makan makanan yang bergizi seperti buah, sayur, ikan, daging, telur. Hindari pemakaian obat tidur, kecuali bila diidentifikasikan oleh dokter. Segera periksa ke dokter jika masalah semakin parah untuk diatasi ya Mbak. Baik, saya akan mencoba saran dari Mbak ya. Terima kasih atas penjelasannya.